Demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dapat menyerang seluruh kelompok umur, terutama anak-anak, dan sering menimbulkan wabah serta menyebabkan kematian. Nyamuk demam berdarah berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih, di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan kita, seperti bak mandi, drum, tempat minum burung, pot tanaman air, kaleng bekas, ban bekas, botol, tempurung kelapa, plastik, dan lain-lain yang dibuang di sembarang tempat. Nyamuk Aedes aegypti tidak dapat berkembang biak di selokan, got, atau kolam yang airnya langsung berhubungan dengan tanah. Nyamuk ini berwarna hitam dengan belang-belang putih atau loreng pada seluruh tubuh, mampu terbang sampai 100 meter dan aktif menggigit pada pagi hari sampai sore hari. Senang hinggap pada tempat yang gelap dan lembab. Jentik nyamuk selalu bergerak aktif dalam air dari bawah ke atas permukaan air secara berulang-ulang. Kenalilah gejala awal demam berdarah, yaitu mendadak panas tinggi, menyerupai bentuk pelana kuda selama 2-7 hari. Tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering merasa nyeri di ulu hati. Gejala lanjut ditandai dengan terjadinya pendarahan hidung atau mimisan, terjadi muntah atau berak darah. Bila sudah parah, penderita akan gelisah, tangan dan kaki dingin serta berkeringat. Bila tidak segera ditolong, dapat menimbulkan kematian. Segera berikan pertolongan sedini mungkin. Berikan minum sebanyak mungkin, kompres agar panas turun, dan berikan obat penurun panas. Jangan terlambat, segera bawa ke poliklinik, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Penyakit demam berdarah belum ada obatnya, juga vaksin untuk pencegahannya. Satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan 3M+, menguras, menutup, mengubur, plus tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk. Pengasapan atau fogging hanya dilakukan bila di lokasi ditemukan 3 kasus positif demam berdarah. Dan bila daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk demam berdarah. Pengasapan atau fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Jentik nyamuk harus diberantas dengan pembunuh nyamuk atau abate. Ayo, lakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengan 3M+. Iya, kita embat aja ini Bang Togar. Nah. Tinggal kita sekakkan. Ya. Sip, sekak. Mat. Mat. Tunggu dulu. Waduh. Kita makan. Nah, ayo. Dimakan. Waduh, ulang. Pokoknya ulang. Tidak ada ulangan. Pokoknya aku ulang. Sabar. Kalau sudah kalah tuh kalah enak, jangan memaksa. Amun gitu kita main lagi. Bah, sama orang tua saja kau kalah, Nal. Bagaimana pula kau? Main lagi kita. Nal. Waduh. Coba kita lihat. Gawat. Ya, Gawat. gawat. Bisa semua warga kita kena nih. Betul gitu. Ayo kita lihat. Ayo.
Yanto. Yanto, siapa lagi yang kenapa? Itu anaknya Pak Burhan. Anaknya Pak Burhan, si Yanti. Iya, si Yanti anaknya Pak Burhan. Minggir, Pak. Tolong minggir, Pak. Iya. Akhirnya diantar juga si Yanti. Sudah, bubar. Sudah, pulang. Iya. Aduh, sudah. Waduh, Pak Yanto. Bagaimana ini Pak Yanto? Sudah ada warga kita yang kena. Apa kita mesti diam saja Pak Yanto? Benar Mas Jenal. Kita harus memikirkan secepatnya jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Caranya bagaimana Pak Yanto? Betul itu. Sudah banyak masalah di kampung kita. Iya. Harus secepatnya kita menanggulangi masalah ini. Sudah ada korban yang dibawa ke rumah sakit. Makanya. Tahulah bubuan pian. Kenapa aja tuh? Ulun nih hendak semalaman berjaga. Menunggui anaknya si Udin. Nunggu anaknya Suti. Padahal ujar orang nyamuk nama igu tuh halus budas. Tapi kenal bahayanya. Bujur pengkenal bahayanya nyamuk itu tuh. Tahu mengapakah ngaran satuannya nih itu? Aedes aegypti. Apa? Aedes aegypti. Nah, bujur Aedes aegypti ngarannya. Waduh, pian ini Ji. Lainnya Aedes aegypti, Pang. Tapi Aedes aegypti. Barang Bukan aja. Aedes aegypti. Barang aja nah asal ada sisinya tuh lah. Aduh, pian. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak Yanto? Begini saja. Kita harus laporkan masalah ini kepada pemerintah. Setuju. Lalu kita minta pemerintah untuk melakukan fogging di tempat kita. Nah, bagaimana? Ya, setuju sekali. Setuju dengan pendapat Pak Yanto. Betul itu, bagus. Tapi Apalagi? ininya Bagaimana? Bah, masalah itu tidak usah dipikirkan. nggak usah. Yang penting kita setuju dulu kalau kampung kita dipoging alias disemprot. Itu baru Terus. Masalah heping tinggal lapor Pak RT. Beres. Beres apanya Bang Tukar? Paling Pak RT minta sumbangan warga juga. Mana kita? Nah, sini. Yang penting kita tekadkan bulat. Lalu kita lapor Pak RT. Biar semua urusan cepat clear. Oke, setuju. Apa gerang? Yang tungging segala apa maksudnya? Nah, iya ampian ini Ji. Tadi piannya ada segipsi, ini tungging lagi. Yang dimaksud dengan fogging, pian anak tahu kah? Disemprot pakai asap kayak tahun lalu itu nah. Oh, diasapi sampai kadap gitu. Nah, orang labih itu mah barang aja. Wah, gawat. Kampung kita mau dipoging pakai asap lagi. Aku mesti cepet-cepet lapor ke tempat bapak ini. Nanti keburu mereka ke tempat Pak RT. Bisa bahaya ini.
kayak dikejar-kejar hantu saja. Kampung kita, Pak, mau dipoging. Apa? Mau dipoging. Waduh, dipoging lagi, Sir. Iya. Duh, kata siapa, Sir? Orang-orang di pos Kamling itu mau melaporkan ke tempat Pak RT, Pak. Waduh. Mereka mau mengusulkan kalau kampung kita mau dipoging seperti tahun-tahun yang berlalu itu loh, Pak. Waduh, Sir, mati aku. Kalau dipoging lagi asmaku bisa kambuh, Sir. Bukannya nyamuk yang mati, Sir. Loh, aku ini bisa mati juga loh, Sir. Ada apa, Pak? Kok sama anaknya ribut terus? Bukannya ribut sama anak. Apa? Kampung kita ini mau dipogeng lagi, Bu. Iya, Apa? Dipogeng. Mau diasapi lagi? Walah. Bisa mati tanamanku ini nanti, Pak. Kalau begitu, Sir, secepatnya kamu bilang sama kakekmu, kita ke tempat RT untuk menolak ponggeng itu. Nah, bilang juga sama pamanmu, kita ke RT sebelum dia duluan. Iya, Pak. Ayo, Sir. Baik, Pak. Hei, anu Kai, ada apa sih? Itu Kai, sabar. Itu jangan buru-buru. Kampung kita mau diasapi, Kai. Mau disasapi lagi sih? Diasapi. Untuk mengusir nyamuk demam berdarah itu loh, Kai. Siapa yang mau diusir? Nyamuk kok pakai asap kamu ini sih? Ada aja. Paman Ikin mana, Kai? Paman Ikin ah? Ikin, Nih. Ikin ada di dapur. Bilang sama Ikin, jangan bikin asap lagi. Ya, Kai. Nanti kita susah bernapas. Paman! Ada apa, Sir? Ada apa, Sir? Paman Ikin disuruh Bapak ke rumah dengan Kai Darlan sekarang juga. Iya, ada apa? Kampung kita mau dipoging, Paman. Wah, mau dipoging? Iya, Paman. Tidak bisa. Kita mau ngungsi kemana? Siapa yang suruh? Maka dari itu, Paman Ikin dengan Kai Darlan disuruh Bapak ke rumah sekarang juga. Ayo. Ayo, Kai. Ke rumah. Ngapain sih? Kampung kita mau dipoging lagi, Kai. Waduh, ngerepotin aja ini sih. Paman Ikin, daulunnya. Iya. Siapa yang mau ngasapi kampung ini? Hah? Siapa? Lawan. Maksud yang Pak Tohir ini apa, Pak? Pakai melotot begitu? Iya. Siapa yang mau ngasapi kampung ini? Hah? Mengasapi apa maksud Pak Tohir? Kamu jangan seperti kura-kura dalam perahu ya. Yang mau mempoging kampung ini siapa, ha? Oh, Poging maksud Ibu Ija? Iya.
Kami ini cuma mengusulkan. Betul. Bukan mau mempoging. Iya. Kalau usul ini diterima oleh ketua RT dan seluruh warga, Iya. baru tempat ini kita fogging. Benar begitu, Bang Jenal. Dengar ya. Kalian semua bukannya malah membunuh nyamuk. Dengan fogging itu, kalian malah membunuh orang tua ini nih. Siapa yang mau kita bunuh? Lihat. Ya. Apanya yang dibunuh? Nah, ya, siapa yang dibunuh? Nih, orang tua ini nih. Nih, kalau asmanya kumat, siapa yang mau bertanggung jawab? Jawab. Tolong jangan sampai saya lihat ada asap di kampung ini. Titik. Iya. Betul. Ini kan baru usul. Yang namanya usul itu kan belum tentu diterima, ya enggak? Itu juga tidak boleh. Iya itu. Iya, betul. Tidak boleh. Kalau kada boleh diasapi, kayak paham kita membasmi nyamuk dan berdarah-darah nih. Ayo. Saya tidak mau tahu. Pokoknya tidak ada asap. Tidak. Kalau Tohir digigit nyamuk, kami juga tidak mau tahu. Apa kamu bilang? Biar kamu yang digigit sampai pingsan, baru tahu kamu. Pokoknya kita ungkap laporkan. PRT datang tuh, biar PRT yang membereskan semua itu. Ada apa ini? Ada apa? Kayak mau demo saja. Ada apa? Begini Pak RT. Ya, tadi kami itu kan cuma mau usul PRT. Biar kampung kita ini dipogging seperti dulu itu PRT. Fogging, kami mau mengungsi kemana Pak RT? Tunggu dulu. Kalau ini masalahnya, lebih baik kita bicarakan di dalam saja. Nah, kebetulan saya ini baru saja dari kantor dinas kesehatan. Mungkin Semua sudah saya bicarakan di sana. Apa yang terjadi di kampung kita ini? Iya, Pak. Ayo, Pak Tohir, Kai Darlan, Bang Jenal, ayo masuk. Ayo, kita Betul. Nah, seperti ini kan enak, Bapak-bapak. Kalau sudah tenang, mari kita bicarakan permasalahan kita ini dengan kepala dingin. Bagaimana? Ini kan baru usul PRT. Usul apa? Usul apa? Ayo. Tenang. Ini kan baru usul PRT. Usul apa? Pokoknya tidak ada asap lagi di kampung ini. Tidak. Tenang, Bapak-bapak. Tenang. Saya ini baru saja datang dari kantor dinas kesehatan. Semua permasalahan demam berdarah yang melanda kampung kita sudah saya jelaskan. Dan saya pun meminta kepada aparat dinas kesehatan untuk datang ke kampung kita. Nah, berapa lama lagi itu Pak? Kita tunggu saja sampai aparat dinas kesehatan datang ke sini. Nah, sambil menunggu kedatangan mereka, saya minta salah seorang dari bapak-bapak ini membacakan doa selamat. Maksudnya agar kampung kita ini selamat. Selain berusaha, kita kan mesti berdoa nih bapak-bapak. Nah, salah seorang dari bapak-bapak ini saya tunjuk Pak Darlan saja. Silakan Pak Darlan. Pak, Bapak diminta Pak RT untuk membacakan doa selamat. Iya Pak. Doa selamat ya. Iya. Apa yang didoakan ya? Warga kampung kita ini Pak. Warga kampung kita. Ya. Oh iya, baik ya. Bagaimana bisa benar dong? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad dan
Silakan, Mbak. Tugas pogging. Berhubung bapak-bapak dari aparatur dinas kesehatan telah tiba, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jubri, Pak Rudi, dan Pak Holil. Nah, untuk itu saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian tidak ribut-ribut lagi dalam masalah kampung kita ini. Nah, silakan, Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk mengatasi masalah dan mencegah agar nyamuk demam berdarah tidak berkembang biak di kampung ini, sebenarnya sederhana saja. Ingat saja 3M. Beres. Oh, benar kan bapak-bapak? 3M. Iya, Bang. Mengasap, nyemprot, dan mempogging. Saya tidak terima 3M. Pokoknya tidak ada asap di kampung ini. Tenang bapak-bapak, tenang semuanya. 3M itu bukan menyemprot, mengasap, atau mempogging seperti kata bapak ini tadi. Tenang semuanya. 3M itu maksudnya menguras, menutup, dan menimbun. Siapa, Pak? Iya, Pak. Maksudnya menguras itu ialah kita melakukan pengurasan bak-bak penampungan air di rumah kita masing-masing. Taburkan bubuk anti jentik seperti ini. Apa itu namanya itu, Pak? Ini namanya bubuk abate. Yang kedua adalah menutup. Kita menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air di rumah kita masing-masing agar tidak dimasuki nyamuk Aegypti. Nanti dia bisa bersarang di dalam tempat itu. Yang ketiga adalah menimbun. Menimbun, kita melakukan penimbunan. Begini maksudnya. Segenap sampah-sampah yang berada di sekitar rumah kita seperti kaleng, ban, plastik, botol-botol, serta benda-benda apa saja yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, kita bersihkan, lalu kita timbun. Beres. Setelah itu baru dipogging ya, Pak. Tenang dulu. Ditinjau dari kondisi lingkungan yang ada di sini, saya kira kita tidak perlu melakukan pengasapan atau fogging, Pak. Tapi sudah ada korban, Pak. Bapak-bapak semuanya, korban yang ada itu bukan positif terkena penyakit demam berdarah. Jadi begini, teknologi fogging itu tadi, Pak, Bu, selain dapat membunuh nyamuk, juga dapat membunuh makhluk-makhluk lainnya. Dan juga itu memang kurang baik bagi kesehatan lingkungan kita. Karena zat kimia insektisida beta sipermetin yang keluar dari pengasapan tersebut bisa berbahaya bagi lingkungan kita. Begitu, Pak. Wah, kalau begitu sangat berbahaya sekali ya, Pak. Wah, begitu saya sependapat dengan usul Pak Thohir. Tenang bapak-bapak semuanya, tenang. Masalah ini akan
saya serahkan kembali kepada Pak Holil untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya 3M tersebut. Kepada Pak Holil, kami persilahkan, Pak. Ini yang mendukung kita ya. Pak Juri, Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga desa yang berbahagia, saya sangat berterima kasih dan senang bisa berkunjung di tempat ini ya. Tadi saya dengar ada pro dan kontra di antara kelompok sebelah kanan dan sebelah kiri saya, bahwa saya dengar tadi ada yang kepengen dipogging, ada yang tidak ya. Tadi saudara kita Juri ya telah menjelaskan juga ada ambulan membawa katanya korban. Nah betul, korban itu belum tentu penyakitnya demam berdarah. Nah untuk mengetahui itu demam berdarah tidaknya ya, itu penjelasannya adalah diagnosa daripada dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi kalau memang positif boleh dipogging ya Pak? Nanti dulu. Jadi tadi ada dijelaskan sedikit tentang apa itu cara mengatasi jangan sampai terjadi penyakit demam berdarah di desa kita. Nah, tadi ada saya dengar tadi 3M kan begitu ya. Nah, tadi sebenarnya udah jelas ya. M yang pertama itu menguras. Yang dikuras apa? Tempat penampungan air yang volumenya sedikit. Habis pakai minimal 3 hari atau 1 minggu. Nah, itu ya. Kenapa harus yang 1 minggu? Karena tadi nyamuk itu mulai telur sampai menjadi dewasa itu waktunya 1 minggu. Kalau sebelum 1 minggu dikuras, maka jentiknya tidak menjadi dewasa, mati jentiknya. Nah, terputus siklus daripada penularan penyakit demam berdarah. Itu M1. M yang kedua tadi juga dijelaskan yaitu menutup. Nah, yang ditutup itu ya tempat penampungan air yang sering dipakai nyimpan air untuk keperluan masak dan minum. Nah itu ya, yang untuk masak minum ditutup aja yang rapat supaya nyamuk Aedes aegypti itu tidak bisa masuk ke dalamnya dan bertelur, berkembang biak. Nah itu betul ya, bisa memutuskan siklus daripada daur hidup nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak menjadi dewasa. Nah M yang ketiga tadi dijelaskan juga mengubur. Nah, atau membakar gitu ya, ada 2 M yang ketiga pengertian, mengubur dan membakar itu ya pengertian M yang ketiga. Mengubur itu barang-barang bekas yang memang tidak bisa terbakar. Kalau yang bisa dibakar seperti plastik, kalau dikubur 10 tahun jadi plastik, itu efektifnya dibakar. Nah itu ya, barang bekas tidak dipakai lagi yang dapat menampung air ya, itu dibakar. Kalau yang nggak bisa yang mudah terbakar dibakar, yang tidak mudah terbakar dikubur. Nah supaya aman. Nah kemudian ada lagi istilahnya 3M itu plus. Plusnya itu adalah memberikan bubuk abate. Di mana kita menabur abate? Di parit? Salah. Nah, di sumur? Tidak benar. Nah, yang cocoknya menabur abate adalah tempat yang dapat menampung air tapi sulit dikuras. Sulit dikuras, ya. Mengerti pengertian sulit dikuras? Contohnya apa? Apa? Bukan. Kalau ada drum itu dibalik bisa nggak? Bisa. Dipakai mandi 3 hari habis nggak? Habis, ya kan? Drum nggak perlu bubuk abate. Yang perlu bubuk abate adalah bak yang besar, cover, ya. Kemudian kalau ada ban mobil, itu ya, itu kalau dibalik nggak bisa. Nah itu contohnya yang dikasih abate. Bisa juga N plus tadi dengan ternak ikan. Ya diingu dengan ikan, ya. Ikan apa? Ikan berpuyuk boleh, ikan cupang boleh, ya. Nah, supaya memakan titik, itu maksudnya. Nah, X plusnya itu ya. Nah kemudian nanti ada yang bertanya, saya dengar, apakah bubuk abate ini berbahaya? Ya. Nah, sebenarnya bubuk abate ini tidak berbahaya apabila sesuai dosis dan takarannya.
Ya, dosis takarannya itu 10 gram itu untuk 100 liter air. Itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya nanti sudah bisa memahami dan mengerti bagaimana cara menaburkan abate ke dalam tempat penampungan air, insya Allah dalam 3 bulan tidak ada nyamuk Aedes aegypti yang menjadi dewasa di desa kita. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu sudah nggak ada menjadi dewasa, bersih semua, maka penyakit demam berdarah di desa kita akan musnah. Itu ya, musnah ya. Habis semuanya, nggak ada. Ya. Tapi kan tetap harus disemprot. Ya, ini kan karena pro kontra ya, begitu sana ngusul disemprot, di sini protes kan gitu ya. Disemprot itu memang ada perlunya, ya, ada perlunya kalau memang positif penyakit demam berdarah yang diinformasikan oleh dokter spesialis rumah sakit. Jadi Bapak, Ibu, Pak RT dan sebagainya, Pak Lurah, Pak Camat nggak perlu lapor ke dinas kesehatan, Pak ada penyakit demam berdarah di lokasi saya, tidak perlu. Begitu rumah sakit telepon saya, kering dinas kesehatan ada kasus demam berdarah positif, saya datang ke lokasi tanpa diminta. Itu baru ada fogging ya. Dan fogging ini tadi dijelaskan adalah membahayakan bukan hanya bagi nyamuk. Kalau nyamuk tidak membahayakan, nyamuknya mati. Itu sasaran yang harus kita pakai kan begitu. Nah, bagi makhluk hidup lainnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu harus ngerti bahwa yang dilakukan bahan aktif yang ada pada saat fogging itu adalah jenis pestisida. Pestisida itu bermacam-macam, yang digunakan untuk nyamuk namanya insektisida. Insektisida itu namanya insekta, itu ada jenis serangga. Semua serangga kena insekta akan mati. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini juga namanya pestisida, itu adalah bahan beracun, bahan kimia beracun yang bisa membunuh siapa saja apabila dosisnya berlebihan. Ya, gitu ya. Kalau untuk serangga ada dosisnya, kalau untuk binatang yang lebih besar dosisnya lain lagi, ya, gitu ya. Nanti kalau ke manusia juga bisa berbahaya. Sedikit demi sedikit masuk melalui pernapasan, mengumpul di dalam darah, mengumpul di dalam heparnya, hatinya. Nanti pada tuanya ada yang pengen penyakit liver dan sebagainya. Nah, itu berbahaya karena sering di fogging. Nah, supaya desa kita tidak sering di fogging, usahakan jangan sampai nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Caranya apa? Plus, jangan lupa plus. Nah, 3M ya. Plus. Nah, plusnya itu ada 2. Plus yang pertama memberi bubuk abate, plus yang kedua adalah menanam ikan. Nah, gimana? Diterima kedua belah pihak, bisa terima? Bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan desa kita bersih dan sehat. Bebas demam berdarah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak-Bapak, sudah kita dengarkan tadi dan sudah dijelaskan oleh Pak Duri dan Pak Holil serta Pak Rudi. Cukup dengan 3. Nah, mari kita masing-masing melaksanakannya di rumah kita. Nah, selanjutnya kita bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat 3. Menguras, menghitung, dan melindungi. Plus, plus, plus.
Mari kita sama-sama mencegah penyakit demam berdarah dengan melaksanakan kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan 3M+. Menutup